3, kemudian basisnya juga 3, dan M-nya adalah 2, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 dibagi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tentunya senang sekali berjumpa lagi bersama saya, Elva Anggraini, dalam pelajaran matematika. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi eksponen serta sifat-sifatnya. Sekarang kita akan pelajari mengaplikasikan sifat eksponen itu dalam bentuk soal, di mana nanti kalian akan temukan satu soal bisa menggunakan 2 atau lebih sifat eksponen. Mari kita coba. Oke, contoh yang pertama. 1 dibagi 4, kemudian dipangkatkan negatif 3. Nah, untuk penyederhanaannya, kalian bisa gunakan sifat eksponen 1 dibagi A, itu sama saja dengan A pangkat negatif 1. Jadi, di sini sama dengan 4 pangkat negatif 1, kemudian karena ada negatif 3, dipangkatkan negatif 3. Ini lagi bisa kalian sederhanakan, dimana kalau misalkan ada pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya itu kalian kali. Jadi sama dengan 4 pangkat negatif 1 dikali negatif 3. Negatif 1 dikali negatif 3, negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. 1 dikali 3, iya benar 3 ya. Jadi hasilnya sama dengan 4 pangkat 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 ini bisa disederhanakan lagi, yaitu 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan, iya benar, 64. Oke, gampang ya soal pertama. Kemudian lanjut soal yang kedua. Di sini kita punya 2A pangkat 3 dikali B pangkat negatif 5, kemudian dikali C pangkat 2, dibagi 6 A pangkat 9, dikali B pangkat 2, dikali C pangkat negatif 1. Oke, mulai agak banyak nih soalnya ya. Cara penyederhanaannya adalah 2 dan 6 itu bisa kalian sama-sama bagi dengan angka 2. Jadi, 2 dibagi 2 kan 1. Tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Kemudian 6 dibagi 2 itu adalah 3. Nah, di sini kan ada basis yang sama. Ada A, B, dan C. Jadi, kalian bisa satukan dulu yang basisnya sama. Karena pembagian, maka pangkatnya itu, ingat kalau basisnya sama, pangkatnya kalian kurang ya. Jadi, hasilnya adalah A pangkat 3 dikurang 9 dikali B pangkat negatif 5, kemudian kalian kurang berapa yang di bawah? 2. Oke. Kemudian dikali C pangkat 2, kemudian dikurang negatif 1 ya. Dibagi. Sisanya tadi kan ada 3 ya, jadi kalian tulis 3. Oke, sama dengan, ini kan bisa disederhanakan lagi. A pangkat 3 dikurang 9. Kalian punya uang 3.000, beli sesuatu harganya 9.000. Jadi utang berapa tuh? Masih ada 6 kan utangnya, jadi kalian tulis A pangkat negatif 6. Kemudian dikali B pangkat negatif 5 dikurang 2. Oke, punya utang 5.000, kemudian ngutang lagi 2.000, jadi berapa tuh utangnya? 7. Karena utang, jadi bernilai negatif. B pangkat negatif 7. Dikali C pangkat 2 dikurang negatif 1. Ingat,
negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif ya. Jadi 2 ditambah 1 itu adalah 3. Jadi ini nanti dikali C pangkat 3. Dibagi, sisanya tadi berapa? 3. Oke, di sini kan basisnya tidak ada yang sama. Tapi masih bisa kalian sederhanakan lagi. Caranya adalah yang negatif, berpangkat negatif, itu jika kita turunkan akan berpangkat positif. Jadi, bentuk sederhananya sama dengan C pangkat 3 dibagi 3 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 7. Oke? Mulai bisa ya, pelan-pelan. Lanjut, soal yang ketiga. Kita punya 16 dikali 2 pangkat 8, kemudian dibagi 2 pangkat 10. Oke. Supaya enak penyederhanaannya, kalian samakan basisnya. Karena di sini ada basis 2 di atas, kemudian di bawah juga basisnya 2, maka cobalah cari basis 2 yang jika kalian pangkatkan dengan angka berapa, yang hasilnya 16. Ya, jadi 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 16, supaya basisnya sama-sama 2 semua. Berapa tuh? Coba, 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Jadi 2-nya ada berapa? Ada 4 ya. Jadi 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya 16. Maka kalian bisa tulis seperti ini. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 10. Nah, karena ini sudah sama semua basisnya, jadi kalian bisa gunakan sifat eksponen. Yang apabila dikali, pangkatnya itu kalian tambah, dan jika dibagi, pangkatnya itu kalian kurang. Oke, kita yang atas dulu ya, kita sederhanakan. Sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 8, kemudian yang di bawah tetap dibagi 2 pangkat 10. Oke? Kemudian kita sederhanakan lagi. Sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 8, 12 ya. Jadi 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 10. Nah, ini basisnya masih sama-sama 2. Karena pembagian, maka pangkatnya itu bisa kalian kurang. Oke? Jadi, bentuk sederhananya lagi sama dengan 2 pangkat 12 dikurang 10. Ya. 12 dikurang 10, 2. Jadi, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Bisa ya? Bisa. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika diketahui A itu sama dengan 1 dibagi 2, kemudian B itu sama dengan 2, dan C itu sama dengan 4, maka nilai dari bentuk di bawah ini adalah di mana A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 3 dikali C pangkat 2 dibagi A pangkat negatif 3 dikali B dikali C pangkat negatif 2. Oke, ini sebenarnya sama dengan soal yang sudah kita bahas sebelumnya, hampir sama. Bedanya adalah nanti kalian tinggal masukkan angka 1/2 pada A, kemudian angka 2 pada B, dan 4 pada C. Sebelum kalian masukkan angkanya, kalian sederhanakan dulu dengan menggunakan sifat eksponen, karena di sini kan basisnya ada yang sama, A, B, dan C. Karena basisnya sama-sama A, maka pangkatnya itu bisa kalian kurang. Begitu juga dengan yang B dan C. Mari kita coba. Jadi sama dengan A pangkat negatif 2 dikurang negatif 3 dikali B pangkat negatif 3 dikurang, karena B di sini tidak ada pangkat, maka dianggap berpangkat 1. Maka di sini B pangkat negatif 3 dikurang 1. Kemudian dikali C pangkat 2 dikurang negatif 2. Oke, sampai sini bisa ya? Sama dengan tinggal kalian sederhanakan. A pangkat
Oke, negatif 2 dikurang negatif 3. Negatif ketemu negatif itu kan positif. Jadi, negatif 2 itu ditambah 3, berapa tuh? Punya utang 2.000, dibayarnya 3.000. Jadi, angsulnya 1. Karena 1, jadi tidak usah ditulis ya. Jadi, A saja. Kemudian dikali B pangkat negatif 3 dikurang 1. Punya utang 3, dibayar utang lagi 1, jadi utangnya nambah. Berapa? Negatif 4 kan? Jadi B pangkat negatif 4. Oke? Kemudian dikali C pangkat 2. Ingat, negatif ketemu negatif itu nanti hasilnya positif. Oke? Jadi C pangkat 2 ditambah 2 itu sama saja dengan 4. Masih bisa disederhanakan lagi, karena di sini kan ada B pangkat negatif 4. Agar negatif 4 ini bernilai positif 4, maka kalian bisa turunkan. Hasilnya adalah A dikali C pangkat 4 dibagi B pangkat 4. Nah, sampai sini kan tidak ada yang bisa disederhanakan karena basisnya berbeda. Tinggal dimasukkan angkanya. Di mana A tadi 1/2, B 2, kemudian C 4. Masukkan. Sama dengan 1/2 dikali C-nya itu adalah 4. 4 karena C ini berpangkat 4, jadi kalian tulis 4 pangkat 4. Dibagi, sama ya, B itu kan 2, ditulis 2, karena B-nya ini berpangkat 4, jadi kalian tulis 2 pangkat 4. Sederhanakan lagi, 1 dibagi 2 dikali 4 pangkat 4 berapa tuh? Ya, 256 dibagi berapa tuh? 2 pangkat 4 sama saja dengan hasilnya 16. Oke, kalau seperti ini cara penyederhanaannya adalah 256 itu kalian kali 1 kan hasilnya tetap 256. Kemudian kalian bagi 2. Berapa tuh? Ya, 128 dibagi 16. 128 dibagi 16 itu hasilnya 8. Oke, sampai sini udah mulai bisa ya. Kita lanjut soal berikutnya. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 dibagi 12 pangkat 2. Oke, di sini kan tidak ada basis yang sama ya, tapi bisa kalian sama-samain. Nah, gimana tuh ya? Caranya adalah 12 itu kalian pecah dengan menggunakan 3 dikali 4. Karena 3 dikali 4 kan hasilnya adalah 12. Jadi, sama dengan 2 pangkat 5, tetap ditulis, dikali 3 pangkat 5, dikali 4 pangkat 2, dibagi, nah yang di bawah ini tadi yang harus kita pecah, supaya sama-samain basisnya yang di atas. Oke? 3 dikali 4, karena 12 itu ada pangkat 2, jadi kalian tulis pangkat 2. Sampai sini bisa ya. Kemudian lanjut, 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2, tetap ya. Karena kita mau menyederhanakan yang di bawah. Karena di sini punya pangkat di luar, jadi kalian pangkatkan dulu. 3 pangkat 1 dikali 2, berarti 3 pangkat 2. Dikali 4 pangkat 1 dikali 2, berarti 4 pangkat 2. Oke, lanjut. 2 pangkat 5 tetap. Kemudian, nah karena di sini sudah ada basis yang sama, yaitu 3 pangkat 5 dan 3 pangkat 2. Ingat, kalau basisnya sama, maka karena dalam bentuk pembagian, pangkatnya itu kalian kurang. Jadi, 3 pangkat 5 dikurang 2. Dikali, sama ya, 4 pangkat 2 dikurang 2. Oke, sampai sini bisa ya. 2 pangkat 5 tetap dikali
3 pangkat 5 dikurang 2, 3. Dikali 4 pangkat 2 dikurang 2, 0. Ya. Ingat sifat eksponen, berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0. Jadi sama dengan 2 pangkat 5 tetap dikali 3 pangkat 3 juga tetap. Nah, di sini kan dikali 1, boleh tidak ditulis ya. Boleh disederhanakan lagi? Boleh, silahkan. Tapi sampai sini bisa ya. Oke, saya rasa itu dulu contoh-contoh soal pengaplikasian sifat-sifat eksponen. Kalau masih ada yang belum difahami, silakan diputar ulang videonya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas soal-soal yang lain. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.